Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ke-10 daripada adab-adab sembahyang berjamaah, hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, imam duduk dulu, jangan langsung berdiri. Dan hendaklah ia berhadap kepada para makmum dengan mukanya. Jadi Mbak Tuntung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam duduk beralih posisi membelakangi kiblat. Kayak ini nah duduknya kan menghadapi makmum kan dia. Ada kita rajin tuh ke sebelah kanan duduknya menghadap sebelah kanan. Nah jadi memang ulama ada berbagai pendapat mengenai itu. Ada yang mengatakan bahwa kita sunat sesudah salam si imam, sesudah salam itu menghadap makmum. Ada yang mengatakan bahwa duduknya imam sesudah salam itu adalah menghadap sebelah kanan kayak kita biasa. Terserah macam itu nak yang mana. Asal yang ke sebelah kiri ya hadapnya. Hadap ke ini bagus, hadap ke sebelah kanan ada juga pendapatnya. Tapi mana yang baiknya? Apakah belakang ke ini kah yang baiknya atau ke itu kah? Ataukah itu. Nah jadi ada lagi pendapat ulama, kalau si imam ini bakal ada menyampaikan sesuatu kepada makmum, hadapnya kayak ini. Kalau si imam ini kada ada pajang disampaikan lawan makmum, duduknya ke sebelah kayak biasa. Nah ada lagi macam itu. Dan jangan ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi si imam tadi begitu berpaling, duduk menghadap makmum, membelakangi kiblat, jangan menoleh ke kiri ke kanan, nambah bacaan kayak itu. Kayak orang ceramah lain pula. Dan jangan ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan jikalau ada jamaah, nah jadi jangan aneh, jangan heran kalau ada imam yang macam itu. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung balik menghadap makmum. Jangan heran, memang ada pendapat macam itu. Jangan aneh. Dan jikalau ada jamaah perempuan di kalangan makmum, dan jikalau ada jamaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Nah jadi kalau di masjid atau langgar itu jamaahnya laki-laki dan bini-bini, jamaah bini-bini itu begitu salam imam langsung bubar. Jangan hendak berwirid, jangan hendak sembahyang ba'diyah. Begitu imam salam, jamaah perempuan bubar berdahulu. Kayak itu. Jangan berlambat binian. Dan jikalau ada jamaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Supaya apa? Supaya buliknya jangan teimbai lawan lelakian.
Amun binian belambat-lambat kena buliknya pas tak kumpul lawan bebinian. Laki-laki bercampur lawan bini-bini. Maka itu perbuatan yang diharamkan Allah. Sedangkan sembahyang berjamaah perbuatan yang disunnahkan oleh agama. Nah, bila bertentangan antara haram dan sunnah, jelas diutamakan meninggalkan yang haram. Jelas meninggalkan yang haram. Jangankan sunnah, wajib pun dikalahkan demi untuk menghindari yang diharamkan. Misalnya bertentangan dua perbuatan, kalau digawi ini satu kewajiban, dilaksanakan satu kewajiban, tapi yang haram tagawi, yang haram tagawi. Nah, utamakan meninggalkan yang haram, biar nang wajib tuh kaina, nang wajib tuh gak wajibnya dikabak. Munah haram pang tobat belum tentu tobatnya diterima. Nah, jadi kalau bertentangan antara dua, di sini satu kewajiban, di sini satu perbuatan yang haram, nah sudah meninggalkan yang haram diutamakan. Contohnya orang naik haji itu wajib hukumnya bagi mereka yang mampu naik haji. Cuma seseorang itu kada akan bisa naik haji, kada akan bisa naik haji kalau inya kada menyuguk, kada kawa. Bila naik haji mesti menyuguk, makanya kawan naik haji. Nah, menyuguk haram, naik haji wajib. Nah, mana diutamakan? Kada usah naik haji, asal jangan menyuguk. Nah, jadi menghindari larangan Allah lebih utama daripada melaksanakan yang diwajibkan. Sebab melaksanakan yang diwajibkan itu kawahajakainya ditunda-tunda. Sedangkan memperbuat yang haram ini jelas sudah satu dosa. Belum tentu kita bisa tobat. Kalaupun tobat belum tentu bisa diterima. Nah, jadi utamakan itu. Apalagi yang sunat. Sembahyang berjamaah sunat hukumnya. Nah, bercampur aduk antara laki-laki bini-bini itu haram. Makanya kada dibolehkan sembahyang berjamaah itu perempuan-perempuan nang zawatil hayah. Makruh sekada-kadanya, bisa haram. Kada disunatkan sembahyang berjamaah ke masjid bulan Ramadan, sembahyang hari raya, kada disunatkan perempuan-perempuan nang zawatil hayah, perempuan-perempuan nang punya keadaan. Artinya perempuan-perempuan nang masih muda, perempuan-perempuan nang kada bersuami, termasuk di dalamnya. Jadi yang disunatkan berjamaah itu tarawih berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, belum puasa atau kada belum puasa, yang disunatkan itu bagi perempuan yang sudah nini-nini, yang sudah tua-tua. Amun nang gadis-gadis, janda-janda muda di rumah aja sembahyang itu, kada usah ke masjid. Nah, itu hukum. Kita ini tak paling nang tuha kulir ke masjid, nah anom katuju ke masjid. Ada mau dibalik macam itu. Berjamaah sunnah, menghindari yang haram jelas sudah diutamakan. Dan jikalau ada jamaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal, dan hendaklah jangan ada di kalangan para makmum lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Jadi makmum laki-laki itu dianjurkan di sini bahwa jangan hendak bangkit dari tempat duduk sebelum imam bangkit. Makanya imam jangan tahu lawas duduk. Bila lawas makmum kasihan menghadangi. Nah, jadi jamaah laki-laki jangan hendak bangkit dari tempat duduk sebelum imam bangkit dari tempat duduknya.
Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, terserah aja. Imam keluar di masjid, bulik ke mana jalan, nak jalan kiri ke jalan kanan, itu terserah aja lagi. Tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Tuntung sudah bacaan, tuntung berdoa, si imam hendak bulik. Ke kiri ke mau ambil ke kanan kah? Buliknya nih. Sarah jenis itu cuman afdal kanan. Yang ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut dalam sembahyang subuh. Nah, ini makruh kalau imam itu mengkhususkan diri dalam doa sembahyang kunut, dalam kunut itu makruh. Kenapa maka makruh? Seorang jadi imam, orang maka mengaminakan. Yang didoa untuk seorangan aja. Lain berdoa duduk antara dua sujud itu kada jadi masalah. Rabbighfirli kan seorangan aja tuh, warhamni seorangan karena masing-masing baca. Doa habis tasyahud, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa itu sorangan juga. Kalau wa ma akhartu itu kan jadi masalah imam mengkhususkan diri karena makmum masing-masing membaca. Nah, lain hal kalau kunut makmum tugas mengaminakan. Amun imam saurangan berdoa, nah itu yang makruh. Janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut di dalam sembahyang subuh. Maka hendaklah ia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Nah, itu jamak semuaan. Allahumma hdina wa'afina wa tawallana wa barik lana wa qina. Nah, mengkhususkan diri macam apa? Allahumma hdini wa'afini wa tawallani wa barik li wa qini. Nah, amun imam kayak itu makruh. Karena berdoa segan sorangan aja. Artinya, ya Allah, tunjukilah akan kami. Ihdina artinya tunjukilah akan kami. Fiman hadait akan bersama orang yang telah engkau tunjuki. Fiman hadait artinya bersama orang yang telah engkau tunjuki. Dan afiatkanlah kami bersama orang yang telah engkau afiatkan. Wa afina biman afait. Dan afiatkanlah kami bersama orang yang telah engkau afiatkan. Apa arti afiat itu? Afiat itu satu kalimat yang mencakup banyak arti. Sihat jasmani, sihat rohani, sihat hati, sihat akal, harta, kada dapat musibah, anak, istri, suami, kada dapat bala bencana, afiat. Makanya Rasulullah bersabda, pas'alullahal afiyah. Jadi Nabi kalau akan berdoa lawan Tuhan, hendak ringkas saja cukup minta afiyah. Cukup sebuting minta afiyah. Bila sudah diberi Tuhan afiyah itu kita awak sihat untuk beribadah, akal kita sihat untuk berpikir nang baik, hati kita sihat untuk ma'rifat, harta kita selamat daripada segala macam bala bencana, anak bini selamat. Nah, apalagi nang Quran. Nah, jadi kalau kita minta lawan Tuhan, Allahumma inni as'alukal afiyah, mencakup sudah semuaan yang kita perlukan.
wa afina fi man afait, dan engkau afiatkanlah kami bersama orang yang telah engkau afiatkan. Wa tawallana fi man tawallait, dan pimpinlah kami bersama orang yang telah engkau pimpin. Paling nyaman sudah kita hidup dipimpin oleh orang yang dipimpin Allah. Yang bahaya kalau kita hidup dipimpin oleh orang yang tidak dipimpin oleh Allah. Kita bisi abah kita dipimpin Allah, nyaman kita. Kita bisi guru kita dipimpin Allah, nyaman kita. Seorang istri bisi lakinya dipimpin Allah, nyaman. Dimanapun kita hidup, kita hendak berada di bawah pemimpin yang dipimpin Allah. Doa kunut ini luar biasa doanya. Wa tawallana biman tawallai. Umum kalau kita berbuat di motor, termasuk nih kita berbuat di motor, jadikanlah supir motor itu supir yang dipimpin oleh Allah. Kalau kita berbuat di kapal, jadikanlah pengemudi kapal orang yang dipimpin Allah. Kalau kita naik pesawat, jadikanlah pilot yang dipimpin oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita di bawah pimpinan orang yang dipimpin oleh Allah. Bukan main nyamannya. Orang dipimpin Allah itu ada betah susah. Orang dipimpin Allah ada betah salah jalan. Untung orang yang hidup di bawah pimpinan yang pimpinan itu dipimpin oleh Allah. Bahaya kalau kita hidup berpemimpin, pemimpin itu di bawah bimbingan selain Allah. Dan pimpinlah kami bersama orang yang telah engkau pimpin, dan berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang telah engkau berikan. Wa barik lana fima a'tait, dan berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang telah engkau berikan. Barakah itu apa artinya? Mengambil berkah ya. Kayak apa garang mengambil berkah itu? Minta berkah, mudahan berberkah. Nah, apa arti berkah? Nah, berkah itu pada dasarnya asalnya artinya adalah ziyadatul khair. Barakah ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Itu arti barakah secara lugat. Ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Tapi yang lebih penting daripada itu, pengertian berkah tadi apa? Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu membawa kepada kebaikan, membawa kepada manfaat sesudah mati. Segala yang diberikan Allah kepada kita itu kadang membuat kita jadi dosa. Segala yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan sesuatu yang menunjang untuk ketaatan kepada Allah. Duit yang berberkah, duit yang kada akan digunakan untuk maksiat. Baik si anak nang berberkah, anak nang selalu menjadikan kita bekal di akhirat. Bini nang berberkah, bini yang selalu menolong berbuat ketaatan kepada Allah. Suami yang berkah, suami yang membawa kita ke jalan Allah. Nah, jadi berkah ini luar biasa. Wa barik lana bima atai. Kalau kita berisi duit tapi kada berberkah, nah duitnya bisa hendak maksiat saja. Berisi kendaraan nang kada berberkah, hendak maksiat saja kendaraannya. Berisi pakaian nang kada berberkah, hendak beagak saja bila pakaian itu. Ini semua nang dicabut barakah. Mamhukul barakah. Dan berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Dan peliharalah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah Engkau putuskan. Wakina
syarra ma qadaita. Apa artinya? Waqina syarra ma qadaita, dan peliharalah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah engkau putuskan. Ya Allah, peliharalah kami daripada kejahatan takdir engkau. Nah, peliharalah kami dari kejahatan qada dan qadar engkau. Apakah takdir Allah itu jahat? Keputusan Allah itu kah jahat? Maka kita minta peliharakan dari kejahatan qada dan qadarnya Allah. Bukan qada dan qadar itu yang jahat. Qada dan qadar dari Allah itu semuaan bagus. Cuma kalau kita kada bisa menyikapinya, kita kada bisa mengelolanya, jadi jahat. Jadi jahat. Apapun yang ditakdirkan Allah, apapun yang diputuskan Allah tuh pasti sangat baik. Sangat baik. Ngapakah? Dosa, karena ngapakah? Sangat baik. Tapi bila kita mengelolanya kada bisa, nah ini yang jadi jahat. Nah kita berlindung itu. Allah menentukan kita hari ini dapat rezeki. Baik kada? Baik. Nah sampai rezeki ke tangan kita, duit sampai ke tangan kita, kita gunakan duit untuk maksiat, untuk nukar nang kada manfaatnya. Nah berarti kita ini ngarannya adalah menerima kejahatan daripada takdir itu. Mestinya duit yang ditentukan Allah untuk kita itu kita kelola untuk ketaatan, untuk kebaikan. Nah jadi terhindar dari kejahatan takdir. Sakit takdir dari Allah. Baik kada sakit, baik, karena itu keputusan Allah. Nah kalau sampai ke dalam diri kita sakit itu, sampai sakit kiriman Allah sampai sakit itu kepada diri kita, lalu kita kada sabar, lalu kita keluh kasah, lalu kita memprotes kepada Allah. Nah jadi jahat jadinya, karena kita menyikapinya kada bisa. Kalau si sakit itu datang kepada kita, tapi kita sikapi dengan sabar, dengan ridha, nah maka jadi baiklah apa yang ditakdirkan Allah yang sudah baik tadi. Apalagi maksiat, Allah menakdirkan kita hari ini maksiat, baik. Keputusan Tuhan kada ada yang kada baik, selalu baik. Allah menakdirkan kita hari ini maksiat, itu baik. Nah tapi setelah sampai kepada kita, maksiat itu bisa menjadi jahat kalau kita kada tobat kepada Allah. Nah mestinya maksiat yang datang kepada kita itu kita ulah jadi tobat. Nah kita ulah jadi tobat, akhirnya maksiat itu tetap baik. Keputusan Allah maksiat itu sudah baik. Tapi kalau kita sampai kepada kita kada bertobat, nah ini syarra ma qadait ngarannya, kejahatan yang engkau tentukan. Dari Allah semuaan baik, kada baik, semuaan indah, luar biasa. Tapi karena kita salah mengelola, salah menyikapi, jadi kada baik. Nah itu yang kita berlindung. Waqina syarra ma qadaita. Dan peliharalah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah engkau putuskan. Berapa banyak dosa, yang dosa itulah yang mengantarkan manusia ke dalam surga. Berapa banyak amal ibadah, tapi amal ibadah itulah yang mengantarkan manusia ke dalam api neraka. Kenapa sebabnya itu? Itu makna sebuah hadis. Tidak sedikit dosa-dosa, tapi dosa itulah yang mengantarkan dia ke dalam surga. Berapa banyak amal taat, amal ibadah, tapi amal ibadah taat itulah yang mengantarkan dia ke dalam api neraka. Nah itu inya maksiat kepada Allah, inya jadi berdosa. Setelah dia sadar dia berdosa, lalu dia tobat kepada Allah.
Begitu dia tobat kepada Allah, dia merasa dirinya ini hina melakukan dosa. Dia merasa dirinya ini rendah di sisi Allah. Dia merasa dirinya ini tak berarti di sisi Allah. Matinya, nah surga orang nih. Padahal gara-gara maksiat aja dahulunya. Gara-gara maksiat dahulunya. Ada yang saya kongkong ini amal ibadah taat hari-hari siang malam, tapi menumbuhkan kebanggaan dalam hatinya, menumbuhkan ketakaburan dalam jiwanya, menumbuhkan ujub dalam hatinya, seakan-akan dia mampu membeli surga dengan amal ibadahnya. Mati ke neraka, mati orang ini. Nah, jadi ada sedikit amal ibadah yang mengantarkan orang ke neraka, dan ada pula dosa yang mengantarkan orang ke dalam surga. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut. Nyaringi artinya bakunut itu imam, pengen di belakang mendengar. Dan para makmum hendaklah mengaminkannya di belakang. Allahumma hdina fi man hadait, amin, di belakang. Wa'afina fi man afait, amin. Dan mereka janganlah mengangkat tangan ketika berkunut. Ada sebab kakak inian kunut, kakak ini aja rata tangan. Kalau bicara itu tak tinggal ada. Dan mereka janganlah mengangkat tangan ketika berkunut, karena perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau usah angkat tangan biasa aja. Nah, di bawah ada nomor 1 halus tuh, buah garis, pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini adalah dhaif. Nang kada angkat tangan deh. Itu pendapat Imam Ghazali, itu dhaif. Pendapat yang kuat ialah sunat mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut. Nah, itu yang kita pakai biasa. Amunnya kada mengangkat tangan pun kada jadi masalah. Peming subuh melandau, supaya angkat tangan tahun orang pura kada bakunut, kada sebab angkatan tangan. Mangkada subuh di masjid, nang bakunut supan pada subuh melandau, jadi kada sebab angkatan tangan nah. Mula kada bakunut ni kisahnya. Umpat Imam Ghazali itu, pendapat Imam Ghazali. Kada jadi masalah, angkat tangan kada jadi soal. Kemudian para makmum hendaklah membaca sendiri-sendiri lapas kunut. Nah, mulai perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai ke akhir lapas kunut. Nah, di sini sampai walhamdulillahirabbil alamin. Makmum sendiri-sendiri aja lagi. Nah, sedangkan di bawah ada nomor 2 tuh. Nomor 2. Dan pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa imam kembali meninggikan suaranya ketika mengucapkan salawat di akhir kunut. Nah, dan makmum mengaminkannya. Itu yang kita pakai sehari-hari. Kalau Imam Ghazali mulai fa innaka taqdi masing-masing aja lagi sampai habis. Nah, pendapat yang lain begitu imam masuk pada membaca sallallahu itu sama-sama lawan makmum, sama-sama makmum mengaminkan aja lagi, imam aja sorangan membaca. Itu pendapat yang selain Imam Ghazali. Kemudian para makmum hendaklah membaca sendiri-sendiri lafaz kunut mulai perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai ke akhir lafaz kunut, yaitu
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya penting diketahui, artinya penting dihafal, artinya perlu mengkada tahu arti kina ngalih. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Artinya apa? Maka sesungguhnya engkaulah ya Allah yang menghukum, bukannya engkau yang dihukum. Maksudnya engkaulah ya Allah yang memutuskan segala sesuatu, bukanlah engkau orang yang diputuskan. Allah yang memutuskan, menentukan, bukan kita. Nah makanya itu waktu kita berdoa itu hati-hati. Kadang-kadang kita berdoa seolah-olah mendikti Allah. Kadang-kadang kita berdoa itu merasa lebih pintar pada Allah. Lebih pintar apa? Seolah-olah kita lebih tahu tentang kebaikan untuk diri kita daripada Allah. Padahal Allah lebih tahu apa yang patut untuk diri kita. Allah yang tahu apa yang maslahat untuk diri kita. Makanya berdoa jangan mengarang seorang. Doa pakai doa Rasulullah, doa para sahabat, doa para aulia. Jangan berdoa mengarang seorang. Ya Allah, tukarakan hamba sepeda motor. Jangan. Karena kita kada tahu maslahat kada itu untuk kita. Barangkali mati di situ. Nah, jadi doa-doa yang datang dari Nabi kada betah salah. Maka sesungguhnya engkaulah yang menghukum, bukannya engkau yang dihukum. Jadi kita meminta kepada Allah dengan perasaan kehinaan. Waktu berdoa tuh kita merasakan kehinaan diri, makanya kita minta. Dan minta itu pun yang baik menurut Allah. Yang baik menurut Allah. Nah, pandang baik menurut Allah, iman tentu sudah baik. Allahumma inni as'aluka imana. Ayo minta iman itu sudah pasti baik. Wa ilma, minta ilmu pasti baik. Nah, kita minta yang pasti-pasti baik. Jangan nak minta-minta yang kada pasti kebaikannya untuk kita. Itu seolah-olah kita mendikti Allah, seolah-olah kita lebih tahu tentang kebaikan untuk kita daripada Allah. Makanya Nabi kita mengajarkan kepada Siti Aisyah sebuah doa. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada engkau, minal khair, daripada kebaikan, kullih seluruhnya, baik sekarang untuk yang akan datang, baik yang ulun ketahui atau yang ulun tidak tahu. Nah itu doa yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Pokoknya minta nama yang baik. Allahumma inni as'aluka minal khair kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Itu ada betah salah doa itu. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau pimpin. Nah, makanya tadi wa tawallana fi man tawallait, pimpinlah kami ya Allah di bawah pimpinan orang yang kau pimpin. Karena orang yang dipimpin Allah itu kada betah hina. Orang yang dipimpin Allah kada bakalan celaka. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau pimpin. Kayak apa kita supaya dipimpin Allah? Kalinya langsung lawan Allah berguru maulah. Kan jam itu kemana mendatangi. Nah jadi artinya ya macam tadi maksudnya, ya Allah
pimpinlah kami di bawah pimpinan orang-orang yang kau pimpin. Ya sudah itu. Orang yang dipimpin Allah tidak akan hina, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau pimpin, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Wala ya'izzu man adait, arti wala ya'izzu man adait napa, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Orang tuh dimusuhi Allah kada bakal mulia. Kalau mulia sementara, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Sangat banyak berkat-Mu wahai Tuhan kami, dan Engkau sangat tinggi. Maka bagimu segala pujian-pujian atas apa jua keputusan-Mu. Keputusan Allah itu apapun adalah bagi kita patut untuk dipuji. Kada ada keputusan Allah nang kada ada terpuji, kada ada. Keputusan dari orang nang maha tahu, keputusan orang nang dari maha bijaksana, keputusan dari orang yang sangat adil, keputusan dari orang yang sangat kuat, keputusan orang yang sangat gagah perkasa, pasti sudah baik. Kalau nang memutuskan ini orangnya kata pintar, nah itu mau kada baik. Maka bagimu segala pujian-pujian atas apa juga keputusan-Mu, dan kami meminta ampun dan bertobat kepadamu. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, dan kami minta ampun dan bertobat kepadamu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi junjungan kami. Kami bacaannya jangan kamu, junjungan Tuhan lah berarti Nabi kita. Dan bagi junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi keluarga dan para sahabatnya. Ke-12 daripada adab sembahyang berjamaah, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf kalau bisa, atau ia menarik seseorang makmum yang ada di hadapan, namun anggaran nang ditarik kada sarik. Jadi kalau kita datang ke masjid, datang ke langgar, ke musalla, saf pas sudah perang pas, saf itu rata, bakajal kada muat, hendak menarik siapa nang ditarik. Sini kubitan, di sini guru, di sini mintuha, siapa nang ditarik. Baik sorangan di belakang, sorangan di belakang ada bapak pada mengalihi menarik tadi. Untuk bersama dengannya pada saf yang baru. Menarik itu imbah sembahyang seorang, jangan menarik sebelum sembahyang. Allahu Akbar, hanya tarik di muka. Kayak itu jangan belum bertakbir menarik orang, kada boleh nih tuh. Kenapa kada boleh? Amun kita belum bertakbir berarti kita belum sembahyang ngarannya. Iyalah, kita tarik orang ke belakang, orang jadi sorangan ngarannya sembahyang. Jadi kita sembahyang dulu sorangan, Allahu Akbar, hanya boleh kita menarik nang di muka. Itu banyak syarat-syaratnya, itu kada usah dipakai, kada bapak mau ada mengerti tarik menarik nih tuh. Nang ditarik ini syarat-syaratnya, orangnya nang menarik harus jam ini. Ke-13, janganlah makmum itu mendahului imamnya. Makmum yang mendahului imam itu makruh dan bisa membatalkan sembahyang.
Janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya. Menyamai aja jangan, apalagi mendahului. Munnya kada tahu bang, bebulik bahasa. Imam sujud misalnya, Allahu Akbar aja, dikira imam bangkit, kalau dia masbuk atau di belakang. Bebulik kayak pulang sujud, bebulik sujud, nyandahului pada imam. Bahkan hendaklah ia terkemudian daripada imamnya, maka janganlah makmum ruku sebelum imam sampai kepada had ruku, batas ruku. Jadi imam itu sudah tamakun, Allahu Akbar, ruku sudah imam, hanya kita mulai bergerak ruku. Dan jangan makmum turun sujud sebelum dahi imam tercecak di atas lantai. Nah, jangan hendak sujud, yang hendak bergerak daripada i'tidal sebelum kita melihat bahwa imam itu dahi sidin sudah di pasahapan. Kalau dahi sidin sudah di pasahapan, hanya Allahu Akbar kita sujud. Nah, itu artinya terkemudian daripada imam.